kesaksian 4 menteri di MK patahkan narasi penyalahgunaan bansos jelang pemilu. Keterangan para menteri. Dalam sidang MK kemarin, diketahui para menteri menjelaskan secara menyeluruh perihal pembagian bansos hingga asal dana Presiden Joko Widodo, Jokowi, membagikan barang ke sejumlah warga. Pertama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pertimbangan pembagian bantuan sosial, bansos, dalam bentuk BLT yang dirapel menjelang pemilu 2024. Airlangga mengatakan ada sejumlah hal yang melatar belakangi pembagian bansos dengan cara dirapel. Rapel ini dilakukan antara lain pada saat BBM di bulan September, itu karena BBM naiknya 1 kali lipat. Jadi kalau kita tidak dirapel di depan itu nanti masyarakatnya berat, jelas Airlangga. Airlangga mengatakan karena faktor BBM, pihaknya lalu memutuskan untuk memberikan bantuan di awal. Di mana, kata dia, bansos November-Desember cair di November. Demikian pula program lain yang ada di Ibu Menteri Sosial, PKH kan 3 bulan sekali, jadi salurannya kan 4 kali setahun. Kemudian, kartu sembako juga 2 bulan, jadi setahun 6 kali, jadi rapel pertimbangan itu, paparnya. Airlangga juga mengungkap adanya pertimbangan efisien biaya. Selain itu ada pertimbangan juga biaya, efisiensi biaya. Kalau 1 kali efisiensi biayanya kan sama kalau dia jumlah tertentu, biaya di perbankan maupun di pos, tuturnya. Kemudian, Menkeu Sri Mulyani dalam sidang juga menjelaskan tentang Presiden Jokowi yang memiliki anggaran untuk bantuan kemasyarakatan yang berasal dari APBN. Dia mengatakan bansos yang dibagikan Jokowi bukan bagian dari Perlinsos. Telah disampaikan oleh Bapak Menko Airlangga Hartarto tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN, kata Sri Mulyani. Dia menjelaskan dana itu bisa dipakai untuk kegiatan seperti keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dia juga mengatakan dana itu bisa saja dibagikan ke masyarakat dalam bentuk barang dan uang. Bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang, ungkapnya. Sri Mulyani mengungkapkan pada tahun 2019 dana operasi Presiden berjumlah 110 miliar rupiah. Realisasinya, kata Sri Mulyani, berjumlah 57,2 miliar rupiah atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar rupiah, realisasi 77,9 miliar rupiah atau 67%, ucapnya. Lalu pada tahun 2021, 119,7 miliar rupiah dengan realisasinya 102,4 miliar rupiah atau 86%. Di tahun 2022, alokasi anggaran 160,9 miliar rupiah, realisasi 138,3 miliar rupiah atau 86%. Tahun 2023, alokasi anggaran 156,5 miliar rupiah, realisasinya 127,8 rupiah atau 82%, dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar rupiah. Sampai dengan bulan ini bulan Maret-April ia adalah 18,7 miliar rupiah atau baru 14%, ujarnya. Pernyataan Sri Mulyani itu menjawab pertanyaan Hakim MK Saldi Isra yang bertanya tentang asal dana yang dipakai Jokowi saat kunker dan membagikan bantuan ke warga. Saldi mengatakan kunker Jokowi sambil bagi-bagi bantuan ke warga itu dipermasalahkan oleh pemohon sengketa hasil Pilpres 2024. Ketiga ada pernyataan, Mensos Tri Risma hari ini juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya jarang terlihat ketika pemerintah membagikan bansos. Risma mengatakan hanya akan turun jika terdapat sengketa. Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute, sengketa, misalkan perselisihan, itu baru saya turun.
Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi, kata Risma. Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun, yang mungkin Bapak tanya, itu memang orangnya harus saya tolong, sambung dia. Menteri jelaskan Kunker Jokowi. Selain bansos, urusan Kunker Jokowi juga pernah dipermasalahkan ahli dari Anies. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan Jokowi bukan baru-baru ini saja kunker ke daerah-daerah. Mengenai Bapak Presiden, jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau, kata Muhadjir. Muhadjir mengaku paham mengenai hal itu karena pernah mendampingi Jokowi di periode sebelumnya. Muhadjir mengatakan Jokowi sering kunker ke berbagai daerah untuk memastikan bantuan diterima. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau ketika membagi KIP. Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landai, memang terdeliver di lapangan, kata Muhadjir. Menurut Muhadjir, Jokowi selalu menekankan pentingnya belanja APBN pada awal tahun. Dia menyebut pada saat bantuan sosial diluncurkan, Jokowi juga terjun langsung untuk memantau dan mengecek sasaran bansos tersebut.